Itu adalah hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum memulai ibadah sekolah minggu. Oke, sekarang untuk memulai ibadah sekolah minggu kita, Kak Cecil mau ajak adik-adik semua untuk bangkit berdiri terlebih dahulu, karena kita mau memuji dan menari. Apa lagunya Kak Windy? Lagunya Every move I make in you, you make me move Jesus. Nah, sekarang sudah tiba saatnya kita untuk berdoa. Ayo, Kak Cecil yakin anak-anak Tuhan Yesus pasti sudah tahu sikap doa yang baik dan benar seperti apa. Iya, lipat tangannya, tundukkan kepalanya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kembali lagi kami anak-anak-Mu datang ke hadirat-Mu yang kudus. Sekarang kami ingin memulai ibadah sekolah minggu kami. Tolong berkati kami ya Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, anak Tuhan masih semangat? Masih dong Kak. Mana suaranya? Kalau masih semangat, semuanya kakak undang untuk bangkit berdiri lagi. Kita mau angkat satu pujian, teman setia. Di terangnya mentari, di gelapnya malam hari, ku tak akan
Yesus selalu menemani saat senang dan sedih, tertawa dan menangis. Ku tak akan sendiri, Yesus selalu menemani. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, takkan berubah sampai selamanya. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, ku kan bersorak, hey, Dia teman setia. Saat senang dan sedih, tertawa dan menangis, ku tak akan sendiri, Yesus selalu menemani. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, takkan berubah sampai selamanya. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, ku kan bersorak, hey, Dia teman setia. Ku berjalan, ku berlari, ku berdiam, ku menari, Yesus selalu di hati, Dia teman setia. Ku berjalan, ku berlari, ku berdiam, ku menari, Yesus selalu di hati, Dia teman setia. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, takkan berubah sampai selamanya. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, ku kan bersorak, hey, Dia teman setia. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, takkan berubah sampai selamanya. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, ku kan bersorak, hey, Dia teman setia. Oke adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam persembahan syukur, mari kita angkat satu pujian lagi. Jesus, You're My Number One. Musik. Jesus, you're my number one, my leader and my friend. Jesus, you're my number one, beginning and the end. You are the force that drives my car. Without your love, I would not get far. Jesus, keep me in control as you guide.
Teman-teman, tiba saatnya untuk kita mengumpulkan persembahan kita pada hari ini. Sebelum kita mengumpulkan persembahan kita, marilah kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terpujilah nama-Mu dan anak-Mu Yesus Kristus. Kembali lagi ke hadirat-Mu yang kudus ya Bapa. Ya Bapa, sekarang kami ingin mengumpulkan sebagian dari persembahan kami. Tolong berkati persembahan ini agar berguna bagi pelayanan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, untuk persembahan kita, kalian cukup sediakan 1 buah amplop dan jangan lupa tuliskan beserta tanggalnya ya. Nah, sambil mengiringi persembahan kita, mari kita mengangkat lagu satu pujian dengan judul Tabur Waktu Pagi. Adik-adik semua, apa kabar kalian? Kester harap kabar kita semua dimanapun kita berada, kita selalu dalam keadaan sehat, puji Tuhan. Oke adik-adik, di sini Esther mau mengucapkan terima kasih nih buat liturgos kita pada minggu ini. Ada Kak Windy dan Kak Cecilia, juga teman kita Danu yang sudah memandu kita dalam persembahan. Ya, terima kasih ya buat kalian semua ya, yang selalu menomorsatukan yang namanya pelayanan di sela-sela kesibukan kalian. Bagus sekali, selalu pertahankan itu ya sayang ya, selalu nomorsatukan Tuhan. Oke, di sini juga Kak Esther mau mengucapkan terima kasih dong buat adik-adik sekolah minggu, buat kakak-kakak remaja yang selalu setia untuk beribadah kepada Tuhan setiap hari Minggu. Terima kasih juga kepada orang tua yang selalu membimbing anaknya untuk taat beribadah. Oke, pada kesempatan ini Kak Esther dan guru-guru sekolah minggu juga tidak lupa mau mengucapkan happy birthday, selamat ulang tahun. Siapa hari ini ulang tahun? Angkat tangan. Wah, ada yang ulang tahun ya? Oke, ulang tahunnya bukan hari ini aja, tetapi untuk 1 minggu ke depan, mulai dari tanggal 14 sampai 20 Maret 2021. Jadi Kak Esther mengucapkan selamat ulang tahun ya sayang ya. Dengan bertambahnya usia kalian, Kak Esther harap kalian semakin dewasa, menyenangkan hati orang tua, menyenangkan hati Tuhan terutama. Jangan lupa senantiasa mengandalkan Tuhan dalam segala hal untuk kalian mencapai semua cita-cita dan harapan kalian ke depannya. Tuhan Yesus memberkati kalian. Selamat ulang tahun. Nah adik-adik, pada kesempatan ini seperti biasa minggu-minggu lalu, tidak bosan-bosannya Kak Esther selalu mengingatkan kepada kita semua, kepada adik-adik semua, bahwa kita ini masih hidup bersama virus COVID-19. Jadi wabah ini masih ada dan belum berlalu adik-adik. Bahkan
kita sudah mendengarkan di berita ya adik-adik ya, yang sudah menonton berita di TV atau membaca di media sosial bahwa ada virus baru adik-adik yang sudah masuk ke Indonesia. Ini berarti kita tidak boleh lengah sedikit pun adik-adik. Artinya disiplin protokol kesehatan kita harus benar-benar dilaksanakan. Ya, jadi kita jangan main-main supaya kita bisa memutus mata rantai penyebaran virus yang semakin besar lagi. Nanti itu akan membahayakan kita dan sekitar kita adik-adik. Untuk lebih jelasnya, kita simak videonya berikut ini. Nah adik-adik, kalian sudah lihat videonya tadi kan sayang? Itu adalah petunjuk kita dalam menerapkan protokol kesehatan. Tetapi seperti biasa Kak Esther ingatkan, selain protokol kesehatan yang sudah kita simak bersama-sama tadi, nomor 1 tetap dukungan doa dari adik-adik semua, anak-anak Tuhan dimanapun berada. Ya, supaya kita tetap bergandeng tangan, satukan iman, kita bawa dalam doa kepada Tuhan Yesus, supaya Tuhan Yesus selalu menyertai langkah kehidupan kita dalam menghadapi situasi sulit di saat ini. Ya adik-adik ya, supaya kita bisa melaluinya dengan baik dengan penyertaan Tuhan dan wabah ini bisa segera berakhir. Adik-adik, ini ada lagi satu pengumuman baru buat kalian semua, mulai dari kelas PAUD, kelas kecil, kelas tengah, kelas besar, dan kakak-kakak remaja. Yaitu dalam rangka kita menyambut Paskah, sebentar lagi Paskah kan? Ya, seksi pelayanan anak dan remaja akan mengadakan lomba. Lombanya itu satu aja sih, cuma kelasnya aja yang beda-beda. Kira-kira lomba apa ya? Oke, Kak Esther kasih bocoran dulu ya. Ini adalah bocoran, tapi lombanya kapan gitu. Nanti Kak Esther akan infokan selanjutnya. Lombanya adalah menghias telur Paskah dari rumah yang jelas ya. Jadi mulai dari sekarang kalian sudah cari ide, wah mau bikin seperti apa ya? Kalau bisa menggunakan bahan daur ulang, karena bahan daur ulang ini adalah salah satu poin untuk penilaiannya ya. Jadi itu adalah lomba kita untuk seksi pelayanan anak dan seksi pelayanan remaja dalam rangka menyambut Paskah. Yes, siapkan diri kalian ya sayang ya. Oke adik-adik, tidak banyak yang Kak Esther sampaikan kepada kalian semua. Sekarang persiapkan diri kalian. Tiba saatnya kita untuk ibadah di masing-masing kelas. Kelas PAUD, kelas kecil, kelas tengah, kelas besar, dan kakak-kakak remaja. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Yo. Apa kabarnya? Wah, luar biasa ya. Semuanya sehat-sehat saja, semuanya baik-baik saja. Nah, adik-adik, di sini kakak mau mengajak adik-adik untuk berdiri karena kita akan memuji Tuhan. Berikut lagunya. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati mari kita lakukan. Kalau kau senang hati tepuk tangan. If you're happy and you know it, clap your hand. If you're happy and you know it,
Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas berkat dan rahmat-Mu kami bisa berkumpul secara online ya Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tolong jadikanlah kami jadi anak yang bisa dengar-dengaran akan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Anak-anak Tuhan bilang amin. Adik-adik, sekarang sudah saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini akan diceritakan oleh Kanana. Kanana akan menceritakan tentang Tuhan Yesus menyembuhkan orang di kolam Betseda. Wow, gimana ya ceritanya Tuhan Yesus bisa menyembuhkan orang yang sakit di kolam Betseda? Wow, kakak penasaran nih. Kalau adik-adik bagaimana? Penasaran juga nggak? Pengen tahu ceritanya gimana? Yuk, sekarang adik-adik bisa duduk dengan tenang. Kita akan mendengarkan cerita dari Kanana. Shalom adik-adik, kita ketemu lagi dan kita kembali mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah adik-adik, minggu yang lalu kita sudah mendengar bagaimana Tuhan Yesus ketika berada dalam perahu bersama dengan murid-muridnya. Dan ketika badai topan yang sangat dahsyat melanda perahu mereka. Dan hanya dengan perkataan diam, tenanglah. Maka seketika itu juga angin, topan, tenang, dan danau menjadi teduh kembali. Adik-adik, betapa dahsyat, betapa ajaib, betapa luar biasa Tuhan Yesus kita. Nah, hari ini kita kembali mau mendengar bagaimana kembali Tuhan Yesus ketika pelayanannya dilakukan di kota Yerusalem dan disertai dengan kuasa yang ajaib menyertainya. Dialami oleh seorang bapak-bapak yang sudah puluhan tahun mengalami kelumpuhan. Dan hari itu ia mengalami mujizat, tepatnya di kolam Bethesda. Nah adik-adik, bagaimana kisah penyembuhan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ini yang menggemparkan kota itu? Yuk bersama dengan kakak kita dengarkan kembali. Dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Ada hari raya orang Yahudi. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh. Yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu, menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga,
sembuhlah orang itu dan berjalan. Lalu ia mengangkat tilamnya, tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat, dan tidak boleh engkau memikul tilammu. Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah?" Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar, lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Adik-adik, bapak yang lumpuh itu tidak meminta Tuhan Yesus untuk menyembuhkannya. Kenapa? Karena ia sama sekali belum mengetahui siapakah Tuhan Yesus itu. Tetapi Tuhan Yesus datang mencari dia. Tuhan Yesus tahu bahwa bapak yang sakit itu memerlukan pertolongannya. Tuhan Yesus tidak hanya peduli akan tubuhnya agar dia dapat berjalan kembali, tapi Tuhan Yesus juga ingin supaya bapak itu hidup menyenangkan hati Tuhan. Adik-adik, apakah kalian ingat apa yang Tuhan Yesus katakan kepada bapak yang lumpuh itu ketika ia bertemu dengannya di bait Allah? Ya, dia berkata, "Jangan berbuat dosa lagi." Nah, adik-adik, Tuhan Yesus datang untuk menyembuhkan dan menyelamatkan karena ia mengasihi kita semua. Tuhan Yesus ingin menjadi penolong kita supaya hidup kita berbahagia selama di dunia ini. Dia ingin kita hidup bersama dengannya di rumah yang indah di surga kelak, bebas dari semua dosa. Maka dari itu dia tidak hanya ingin menyembuhkan kita, tapi juga ingin menyelamatkan kita dari dosa. Keren sekali ya ceritanya tadi. Betapa hebat dan betapa besar kasihnya Tuhan, sehingga Tuhan mau menyembuhkan orang yang sakit di kolam Bethesda tadi. Nah sekarang adik-adik, kakak mau ngajak adik-adik untuk puji-pujian lagi dengan lagu Kasih Yesus Indah-indah oh indah. Jangan lupa adik-adik berdiri, terus kita pakai gaya ya.
sudah puji-pujian. Dan sekarang sudah tiba saatnya kita untuk berpisah. Tapi sebelum itu kakak mau mengajak adik-adik untuk berdoa. Tapi ada tapinya lagi nih. Sebelum kita berdoa, yuk kita nyanyi sama-sama lagunya yang Ibu jari, jari tunjuk. Masih ingat kan adik-adik? Kakak hitung 1, 2, 3, nyanyi sama kakak ya. 1, 2, 3. Ibu jari, jari telunjuk, jari tengah di tengah, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Yuk adik-adik, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas hari yang sangat indah ini, sehingga kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan cerita yang sangat luar biasa ya Tuhan. Ya Tuhan, sekarang kami ingin berpisah dan akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Tolong sertai kami sepanjang hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anak-anak Tuhan bilang amin. Nah adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Yo. Yo.